Ya. Oke, thank you Ko Ivan udah luangin waktunya kok. Iya. Kok kita pertama kali ketemu kapan ya kok? Eh, Di Bali. kayaknya di Bali lah. Si Di Andrew bawain lu, bawa lu ya waktu ke ah apa namanya? Bikini Club Atlas. Ya, Bikini Club. Ah. Betul, 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 betul. Aku nonton podcastnya Ko Ivan Oke. dari sebenarnya yang paling bagus tuh yang Overpost sih. Itu ngegali lumayan gitu. Ya, Terus saya yang Ko Timothy juga ya. sama ngestok lah IG Ko Ivan lah. Oke. Di bio-nya Ko Ivan kan ada pertama tuh co-foundernya HW, terusnya ada jadi BA-nya Martel ya. Ya, ya. Sama di bawahnya itu ada yang menarik, ada work life party balance ya. Ya, walk party life balance. Work party life balance. Ya. Bisa dijelasin nggak kok ini apa? Walk party life balance. Jadi gua itu jadi goal gua adalah gua bisa melakukan 4 hal itu ya. Jadi gua punya kehidupan, ya kehidupan sama keluarga gitu, family. Terus gua bisa tetap party dan gue bisa tetap kerja, eh apa aja sih, work, party, life, balance. Oh ya, Work cuma life 3 balance. berarti ya. Iya. Oke, jadi 3 poin itu gue bisa ngelakuin dengan sebaik-baiknya. Bukan dibagi 3 ya, tapi dengan sebaik-baiknya. Jadi gue bisa kerja. Gini lah ya ngomongnya ya. Jadi gue maintain gimana cara gue bisa tetap punya waktu dan sehat melakukan 3 hal itu semua. Nah itu mungkin kita ngomong balance-nya. Kalau balance menurut Ko Ivan tuh ada pembagiannya berapa jam gitu gak sih? Nggak ada. Kalau work life balance definisi Ko Ivan yang penting semuanya bisa gitu. Kalau balance menurut gua, lu bisa ngelakuin itu secara maksimal. Jadi lu kerja bisa maksimal, lu apa namanya, hidup berkeluarga juga bisa maksimal, dan lu bisa party juga maksimal. Ya mungkin caranya ya lu harus sehat, olahraga lah ya. Ya. Olahraga lu harus memastikan badan lu fit. Terus waktu lu pergi sama keluarga lu jangan sampai keganggu juga. Ya waktu lu kerja lu juga harus bisa fokus. Tapi buat kayak pebisnis di luar sana gitu, Ko Ivan percaya work life balance gak? Gue percaya, cuman menurut gua work life balance orang itu berbeda. Hmm. Gua punya work life balance gua sendiri. Gua nggak apa-apa kerja Senin sampai Minggu. Hmm. Menurut gua pun itu balance. Hmm. Karena mungkin hasil yang gua dapat juga setimpal ya. Hmm. Jadi ada balance-nya gitu. Hmm. Gua party kayaknya sekarang seminggu sekali kalau nggak 2 kali. Gue minum, pergi sama temen, dan sampai maksudnya mentok juga, jadi pecah juga, happy juga. Jadi apapun yang gue lakuin gue mau maksimal lah. Tapi Ya buat gue orang, jaga itu supaya gue bisa tetap maksimal gitu. Jadi kalau ngomong work life balance ada, tapi orang punya berbeda-beda. tapi gimana cara tahu kayak orang ini udah achieve gitu? Ada kayak menurut Ko Ivan ada kriterianya gak sih? Karena kan beda-beda setiap orang kan subjektif kan. Tapi menurut Ko Ivan tuh selain pecah tuh apa gitu? Gini, mungkin bedanya orang itu di prioritasnya ya. Jadi kayak Andrew kemarin gue sempet tanya dia juga, work life balance versi Andrew itu apa? Dia jawab gua, punyanya dia itu adalah dia bisa punya banyak waktu untuk dia melakukan apa yang dia mau. Jadi bukan bukan uang, Hmm. tapi prioritasnya dia adalah punya banyak waktu. Jadi dia bisa tetap main game, dia bisa tetap kumpul teman, dia bisa tetap kumpul keluarga. Jadi waktu yang dia kejar gitu. Prioritasnya dia bukan uang lagi, tapi waktu. Free time. Kalau kayak si Timothy ya sama. Maksudnya ya mungkin dia udah sampai level yang kayak ya gue bisa ngelakuin apapun yang gue mau gitu. Jadi yang dikejar udah bukan tambah kaya tapi tambah punya banyak waktu. Ya, di umur sedia sih menurut gue hebat banget. Iya, setuju. Kalau gue masih mungkin sebenarnya duit juga gue udah nggak gitu ngincer sih. Cuman emang gue suka kerja. Hmm. Jadi gue suka nuker waktu gue dengan kerja. Lu boleh tanya anak-anak gue, Sabtu Minggu pun gue kerja. Hmm. Dan gue happy, ngerti gak sih? Jadi menurut gue tuh balance saja. Jadi setiap orang punya balance yang berbeda. Hmm. Bukan gak ada balance ya. Ada data kok. Ini sebenarnya rame sih kalau aku scroll di Twitter atau di manapun itu. Bahkan orang sekeliling aku juga ngomong Gen Z itu drinks less alkohol. Katanya kurang 20% daripada generasi milenial. Oke. Itu kalau kayak gitu kan harusnya business club turun kan. Terus saya baik yang bilang kayak oh ini pindahnya ke wellness, orang udah nggak suka party, nggak suka nunjukin mereka lagi ada di klub gitu. Kalau kayak Oke. gitu HW turun dong kok atau gimana? Gua nggak tahu ya. Ini persepsinya Gen Z turun atau karena Gen Z belum masuk umur 18. Sekarang Gen Z umur berapa sampai berapa sih? 18, 35, 35 enggak ya? 18, Sampai 25. 30. 27. Gen Z paling tua umur berapa sih? Ya sekitar segitu lah ya.
18-25. Oh, 28 ya? Oke. Ya mungkin mereka belum pada saat belum waktu gini, mungkin belum kesangkut sama alkohol kali. Ah. Mungkin nggak tahu ini Gen Z minum kan pada minum kan. Wah, tapi HWN itu ngerasain perturunan gak sih? Gara-gara Mungkin HW turun karena hype, ada beberapa tempat hype-nya yang turun. Gua nggak berani ngomong ekonomi Indonesia lagi turun makanya turun, tapi ada beberapa tempat gua turun, tapi beberapa tempat gua tetap rame, hmm, tetap bagus. hmm, Kayak kita ngomong Helen's Night Mart, hmm, bagus banget. Kita ngomong Outlet 23, bagus banget. Ngomong Live House, Super House, itu bagus banget sih. Maksudnya nggak turun sih. Tapi Ko Ivan setuju sama data ya kalau Gen Z ini drinks less alcohol ini datanya overall Gua pendapat. baca, gua nggak suka bilang gua setuju atau gua nggak setuju. Tapi di tempat gua masih oke. Hmm, Ya, kalau menurut beberapa orang mereka turun ya mungkin karena mereka bukan top of mind ya. hmm, Market kecil kalau kompetisinya nggak banyak pun tetap bagus bisnisnya. hmm, Sebenarnya kompetisi banyak itu juga memperbesar market. Jadi contoh ya, dulu gua Holy Wings baru 1 cabang. Mungkin marketnya nggak segede sekarang gitu. Sekarang gua udah 80 cabang ditambah kompetitor sebanyak itu. Kan marketnya jadi gede banget tuh. hmm, Mungkin yang nggak pernah minum jadi minum gitu. hmm, Nah sekarang mungkin yang minum, dulu minum, oh ternyata minum itu bukan gua. Gua tuh lebih olahraga gitu. hmm, Jadi kan yang dulunya nyoba, sekarang oh nggak suka minum, sukanya olahraga. hmm, Jadi ya mungkin marketnya menurun kan. hmm, Dengan maksudnya kan kalau marketnya menurun pasti juga ada yang sepi dong. hmm, Nah yang sepi ini yang nggak bisa bertahan kan pasti tutup. ya, Sementara kalau market udah ketemu sama, jadi supply sama demand udah ketemu, ya harusnya kan tetap dapat balance yang bagus dong. hmm, Jadi ya kita tetap fight. Jadi Holy Wings Group tetap fight buat dapat eh, top of mind-nya itu. Jadi orang pilihan pertama kalau mau cari entertainment itu harus ke Holy Wings gitu. hmm. Jadi gua nggak takut itu turun. Ngomongin soal Holy Wings Group, kayak bulan lalu atau 2 bulan lalu aku ada ke kantornya kan, Ya, kantor aku kan. ya, Aku notice satu hal kok di situ. Kayak kantornya tuh open space banget gitu. ya. Kayak Ko Ivan tuh nggak ada ruangan sendiri atau Nggak ada gak sih atau nggak aku ada, nggak explore ada, aja ya? nggak ada. Kayak tempatnya terbuka banget Ya, di cubic itu. ya. Itu ada alasannya gak? Karena kan kantor aku sendiri pun ya ada ruangan buat aku, ruangan buat meeting gitu. Tapi kalau di HW tuh terbuka banget semuanya gitu. Kita kan mungkin itu work habit kita dari dulu ya. Jadi banyak orang ngomong, wah kalian kalau berdiskusi harus very close forum lah. Hmm. Atau benar-benar diskusinya cuman semakin sedikit orang diskusi semakin cepat ngambil keputusan gitu. Kalau kita enggak sih, kita selalu justru open forum. Kita selalu dengerin bukan maksud ya, misalnya pendapat orang lain tuh apa. Kita Hmm. tuh suka dengerin. Setelah kita dengerin cukup, baru kita take decision gitu. Ya mungkin mostly yang take decision gua sama si Eka lah. Hmm. Tapi kita memang begitu sih, nggak ada ruangan sendiri dari dulu. Nggak pernah ada ya, gua ada ruangan sendiri, nggak pernah Tapi ada itu sih. emang disengaja. Emang kita menurut kita nggak butuh kita ruangan sendiri. Tapi bukannya dengan semakin banyak orang yang berdebat tuh semakin lama ya proses decisionnya gitu. Kan kita butuh inputan. Decision kita ngambil nggak pernah lambat. Hmm. Ngambil decision bisa cepet. Yang perlu kita dengar, maksudnya kita perlu dengar apa yang kita perlu dengar. Jadi gua mau dengar apa yang gua perlu dengar gitu. Hmm. Bukan gua dengar apa yang gua mau dengar. Hmm. Paham nggak? Hmm. Kalau gua mau denger kalau gua cuma Confirmation. denger apa yang gua mau denger, ya gua sedikit aja. Kayak dikonfirmasi gitu. Iya, Iya sih. buat apa gitu? Gue Hmm. justru banyak orang gua mau denger apa yang gua perlu denger, bukan yang gua mau loh ya. Hmm. Kan setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda pasti. Ya mungkin banyak orang di luar sana kayak bias ya pengen meeting sama orang cuma buat biar kekonfirmasi gitu, biar biasanya terkonfirm gitu. Ya, ya biasnya dia yang belum tentu benar. Di kantor Cubic itu sebelum kantor Cubic itu di mana ya kok? Di kita, gue pindah-pindah sih. Dulu sempat pernah di Melati Mas, terus pernah kita di The Breeze, Hmm. habis itu di North Point, tapi mostly di BSD ya. Hmm. Ya emang dari dulu di BSD sih. Sekarang baru pindah ke Cubic. Di 2011 kok. Ko Ivan kan ada buat bisnis Polaroid pas itu. Oke, Itu modalnya 200 juta terusnya bisa untungnya miliaran gitu. oke. Tapi gara-gara ini dilihat dari podcast saya, gara-gara pas tuh Fuji masuk, Ko Ivan jadi stop. Itu Ya. bisa diceritain nggak yang pas itu ya?
Oke, kalau ngomong 200 juta, gimana cara gue 200 juta jadi punya omset miliaran? Karena waktu itu gue 200 juta, gue beli barang, gue PO-in, gue terima cash. Jadi gue bisa terima cash berlipat-lipat dengan jual barang yang bahkan belum diterima orang waktu itu. Makanya dari 200 bisa dapat omset miliaran. Kalau lu tanya gue kenapa Fuji masuk terus gue mundur. Karena pada saat itu kan gue ngeliat ini barang hype nih. Barang hype yang Itu tiba-tiba kamera market gitu ya. kamera yang pakai isi. Lu belum zaman dulu masih ngompol kali. 2011. 2011 ya. 15 tahun lalu ya. Itu untung jual belinya bisa berapa kok? Kayak beli dari China ya. 50% lah ya. Jadi beli 40.000 jual 60.000. Besar banget ya. Ya pada saat itu iya. Tapi semakin banyak yang main, terus gue lihat marketnya nggak berkembang, terus Fuji mau masuk, gue langsung decide gue stop. Lihat market yang nggak berkembang tuh dari salesnya atau Jadi dari gini, market kan misal kita ada ngomong ada 100 pembeli. Pada saat itu waktu gue masuk, mungkin penjual cuma 2. Apa 3 lah mungkin penjualnya. Tapi seiring dengan bertambahnya penjual, 100 ini nggak numbuh, bahkan cenderung turun. Jadi dari 100 jadi 90, 90 jadi 80. Sementara yang jual dari 3 udah 30 nih. Jadi kan basketnya udah kecil banget. Abis itu datang raksasanya yang punya brand nih. Oke, gue bawa Fuji, Instax, Polaroid, gue buka di Indo. Dulu kan nggak ada, makanya kita masukin. Begitu dia masukin, ya pasti wah ini jadi supply-nya jadi gede banget dong. Sementara demand-nya gak berkembang gitu di market. Jadi ya gue decide untuk gue back out. Tapi gue punya temen yang masih ngerjain itu dan sampai sekarang masih jalan. Tapi tinggal dia sendiri. Tapi jalannya growing ini. Ya gue nggak tahu kalau itu ya. Kok dia bisa jalan paralel sama Fuji kan giant ya. Jadi terakhir dia ngambil dari Fuji. Jadi Fuji juga jual, dia juga jual. Jadi dia jadi distributornya Fuji. Kalau Koifan balik lagi ke 2011 yang pada saat itu, pas Fuji masuk, kayak kira-kira ada cara gak buat biar grow juga tanpa pindah gitu? Kan tetap di Polaroid. Ada cara nggak buat grow juga, tapi gini, gua tidak memikirkan caranya pada saat itu. Jadi yang gua pikirin adalah worth it atau tidak gua lanjutin. Gua merasa itu bukan brand gua. Gak ada keharusan untuk gua gedein marketnya. Toh gua gedein marketnya yang kenyang juga si Fuji kan. Ya kompetitornya. Jadi buat apa? Habis dari situ ya gue melalang buana cari kerjaan lain sih. Ada checklistnya gak kayak gak worth it tuh harus apa aja gitu? Karena kan kelihatan kan market gini. Ya namanya cari duit lah ya, kita ngomong kerja atau dagang lah. Paling ngomong namanya dagang kan intinya harus ada demand dulu. Ya kan? Selama demand lebih besar, supply lebih kecil, lu bisa dapat duit banyak dong. Lu buka kelas gimana sekarang supply sama demand. Demandnya masih banyak kak. Mungkin supply-nya ya gara-gara crypto lagi drop lah demand. Iya, jadi demandnya turun gitu kan. Pasti kan supply-nya ini jadi nggak terpenuhi targetnya. Ya sama lah. Gue lihat nggak worth it-nya pada saat menurut gue supply-nya bertambah terus, sementara demand-nya berkurang. Ya gue nggak worth it buat gue lanjutin. Apalagi bukan barang gue gitu. Tapi cara tahu demand itu menurun by penjualan lu. Kalau tahu-tahu menurunnya itu bukan gara-gara demand-nya memang turun, tapi nurunnya itu gara-gara ada kompetitor atau gara-gara kita kalah gitu? Bisa juga. Jadi nggak ada spesifik penilaiannya gitu? Iya, tapi kan gini. Spesifik menilainya ya lu makan berapa persen dari market dong sebenarnya. Apa yang lu lakuin lu bisa nge-grab market itu balik nggak? Kalau apa yang lu lakuin lu merasa tidak bisa nge-grab market itu balik, terus ngapain lu kerjain? Nah ini kan yang tadi Polaroid. Terusnya setelah itu ada nasi goreng ya? Nasi goreng 2014. Nah nasi goreng sebelum itu banyak gue kerjain. Gue kerjain ada parcel pengiriman kayak Jen Etiki dulu. Kan waktu itu banyak online shop kan banyak kan. Jadi demand itu naik terus. Nah cuman gue nggak bisa menang tuh. Gue waktu bikin tiap kali kirim gue rugi. Jadi ya menurut gue ini kayaknya bukan gue deh. Jadi gue switch lagi. Nah itu yang pas nasi goreng kan juga awalnya profitable kan? Oh ya oke. Tapi di bulan ketiganya di pivot ke Holy Wings pas itu. Nah itu pas itu apakah juga ngerasa nggak worth it atau apa gitu pas? Jadi gini, gue nggak ngerti sama sekali F&B. Yang ngajak gue buka F&B itu si Eka. Nah dia ngajak buka gue F&B, oke, gue pelajarin dari 0 sampai 1-nya. Kebetulan waktu 1 buka kita bikin campaign
Saya bohong juga enggak lah ya. Ya maksudnya enggak bohong lah. Misalnya kita bikin campaign ini nasi goreng semenjak 1988 gitu lah. Maksudnya marketing yang kita pakai itu meledak lah. Hmm. Kita bikin umbul-umbul pada zaman itu jarang restoran bikin umbul-umbul Hmm. di satu jalan Kelapa Gading gitu. Jadi orang semua Kelapa Gading semua langsung pengen cobain. Wah ini ada nasi goreng legenda nih dari 1988 gitu. Tapi memang bener. Jadi yang 988 itu ya tahun lahir gue juga sih sebenarnya. Dia jadi ada satu kios di Makassar Ya. yang buka itu dari udah lama banget gitu. Nah itu resep yang itu yang dibawa ke Jakarta. Hmm. Nah itu makanya kita ngomong nasi goreng legend lah. Terus kemakan banget sama market di sana. 600 juta lah omset di bulan pertama. Cuma 600 juta itu gila. Kita itu pagi sampai malam ngoseng nasi goreng nggak berhenti. Gua pun sampai ikut ngoseng, lu bayangin. Saking ramenya gue itu ikut ngoseng. Terus kan namanya ngoseng terus capek orang nunggu lama. Jadi kayak bisnis nasi goreng, jual nasi goreng itu kayaknya nggak bisa satset gitu deh. Satset dalam apa nih? Jadi misal lu pesen, gua untuk bikin nasi goreng enak, bawa ke lu itu nasi goreng itu nggak bisa. Untuk orderan pertama bisa 15 menit. Tapi kalau udah 10 orang berbarengan, apalagi 20-30 orang berbarengan, itu nasi goreng udah pasti nggak bisa enak. Jadi banyak nasi gorengnya. Dan waktu itu gua nggak ketemu caranya. Sekarang gua udah ketemu caranya. Dulu gua nggak ketemu caranya gimana cara bisa bikin nasi goreng ini enak meskipun dipesen 30 orang berbarengan. Dulu gua nggak nemu caranya. Sekarang caranya ternyata gampang, weh. Dibikin setengah matang. Setengah matang. Jadi nasi disiapin dari malam. Udah kering kan? Udah kering nasinya, terus dioseng setengah matang. Jadi di pre-cook. Kita ngomongnya pre-cook, nasinya dikasih bumbu dikit. Jadi terakhir baru di finishing. Wah itu cepet banget, 5-10 menit udah bisa di meja. Semua orang bisa rasanya semua sama. Nah itu baru ketemu caranya tapi sekarang. Tapi caranya sekarang. Berarti kayak dari 2011, 2014 kan banyak pivoting gitu kan. Ya. Kayak ini juga mungkin pertanyaan dari aku personal ya. Kayak kan banyak orang yang buat bisnis tuh either mereka double down atau mereka malah pivot gitu. Nah cara Ko Ivan lihat kayak ini harus di double down, atau ini harus di pivot gitu, itu kayak gimana sih? Yang turun grafik. Jadi kayak tadi nasi goreng 600 juta 150. Ini mah udah. Tapi Holy Wings emang no hope ini, no hope. Tapi cuma gara-gara 2 data itu langsung pivot gitu. Pivot ya. Holy Wings pertama kali buka langsung ini. Enggak. Holy Wings pertama kali buka 2 minggu sepi. Itu orang nggak ada. Nggak di pivot 2 minggu. 2 minggu sepi. Abis itu rame. Cuma 2 minggu kita sepi. Grafiknya tapi naik. Grafiknya naik. Dan nggak rugi gitu. Nggak rugi. Ya untung sih. Ya, namanya grafiknya naik. Grafiknya naik makanya kita lanjutin. Terus waktu itu timingnya juga pas Indomaret nggak boleh jual bir. Jadi ya makanya kita decide jadi Holy Wings. Tapi ada kriteria tertentu ya gak sih? Kayak harus sekian bulan gak laku atau sekian lama turun atau harus turun berapa persen baru pivot gitu. Ada frameworknya gak sih? Atau itu insting aja gitu? Kalau kita ya di Holy Wings, gua nggak tahu versi orang ya. Kalau kita versi di Holy Wings 6 bulan gak works kita pasti ganti. Gak works itu means ya either nggak untung, kalau nggak naik grafiknya. Grafik itu berarti di present gitu. Ya, kayak misal kita ngomong Bikini Club gitu. Kan ya gua ketemu lu di Bikini Club gitu kan. Sampai hari ini Bikini Club gua udah ganti 2 kali. Gua ganti ke satunya Beach House. Which is sama, grafiknya turun 3 bulan. Gua bilang udah close, gua nggak mau. Gua ganti ke Wellness. Ya itu tadi gua bilang, gua ganti lagi ke Wellness itu dalam 6 bulan kayaknya. 6 bulan gua ganti konsep 2 kali. Karena nggak works. Grafiknya turun sama rugi. Kalau nggak naik, gini, rugi, tapi kalau naik, works dong. Ada yang bisa kita benahin gitu. Tapi kalau rugi dan turun, itu mah udah nggak ketolong. Tapi kan bisa aja kayak di bulan ketiganya 1, 2, 3 rugi. Tapi bisa aja kan di bulan keempatnya baru untung gitu. Ya, gue nggak punya banyak waktu untuk nunggu bulan keempat untung sih. Jadi harus bulan keberapa kalau udah untung? 3 lah ya. Bulan ketiga bisnis sudah harus untung? Nggak harus untung, tapi grafiknya naik. At least menghasilkan gitu. At least naik. Jadi gini, misal bulan pertama omset 100, rugi 10. Bulan kedua omset 110, rugi 5. Bulan ketiga omset 120, nggak rugi. Nah itu kan naik grafiknya. Iya. Nah tapi kalau kita ngomong
bulan pertama omset 600, bulan kedua omset 450, bulan ketiga omset 300, itu mah turun. Oh, tapi kan yang pas itu nasi goreng baru 2 bulan kok. Kenapa pivot? Kan soalnya 600, 300, 150. Gua terus masaknya nggak masuk akal. Ah, Jadi kayak nggak bisa ini ngoseng, nggak bisa. Begitu 10 orang datang nasi goreng gua udah nggak enak gitu. ah. Jadi nggak bisa, ini bisnis nggak works. Gua nggak mau ngoseng nasi goreng seumur hidup gua gitu. Ini sesimpel itu sebenarnya. Sebenarnya aku dengar-dengar, aku lihat-lihat kayak style aku juga mirip sih. Aku cepet, aku suka pace-nya cepet sih. Aku nggak tahu kayak, aku lihat dari luar sih, Ko Ivan suka pace-nya cepet gitu. Iya. Ngelakuin apa-apa harus cepet, selesainya cepet gitu. Ko Ivan tuh pernah bilang di salah satu podcastnya kalau HW itu kayak Marriott, kayak jalan tolnya gitu. Oke. Maksudnya brand-brandnya yang dibawanya kayak misal Akasta ini atau apapun itu mobilnya gitu. Ya. Nah kan belakangan ini Ko Ivan buat reels atau nyari orang founders yang buat di-invest atau buat di-nurture kan. Ya. Boleh diceritain nggak kok? Kayak kriterianya apa sih? Apa yang kau lihat dalam founder-foundernya itu buat di-invest atau di-nurture? Gua kasih lu contoh ya. Sorry, sekarang udah berapa banyak ya kok? Yang gue invest Ya invest. Outlet 23, ada HW Pots, ada Media, Holy Flux yang gue sama si Auri itu, sama si Luke. Terus gue bikin lagi ada media lagi SVI, terus gue ada bikin yang terbaru ini, gue lagi mau bikin semacam reclub, tapi lebih general, nggak cuma buat padel, tapi bisa ya buat party, ngumpul, PT-PT, lari. Gue lagi bikin namanya kalau nggak salah Sosia, soon to launch. Di luar Holy Wings apa lagi ya yang gue ini? Banyak sih, ada interior kontraktor interior. Kayak gitu atas nama Holy Wings atau Ko Ivan ya? Enggak, nama gue masuk pakai duit Holy Wings, tapi atas nama orang lain, gue nggak masuk pribadi. Nah gimana cara Ko Ivan kayak lihat foundernya gitu? Kriterianya apa aja? Kalau lihat founder, ya kecocokan lah ya. Kalau memang ada chemistry, oke. Terus gue lihat pembukuannya oke. Terus visinya menurut gue bisa saling gedein. Jadi gue nggak mungkin tiba-tiba gue invest ke pasar mungkin juga ya pasar rakyat. Maksudnya kayak yang nggak berhubungan itu terlalu jauh sama Holy Wings. Jadi gue tidak memberikan benefit buat dia tidak memberikan benefit buat gue juga. Kalau seperti media kan gue bisa placement gitu. Jadi gue bisa ini omset pertama dari gue nih. Jadi kan membantu medianya nih. Nah media yang dipromosiin pertama kita nih. Nah kan jadi kan ada mutual beneficial kan. Nah kriteria pertama kita tuh itu sih. Sama ya lihat orangnya lah. Ada chemistry apa enggak. Kalau dari founder personalnya dia harus ada kayak traits apa, gak harus orangnya misal kerjanya work ethicnya sama kayak Ko Ivan atau orangnya kalau nyari yang muda banget. Nggak ada sih. Kalau lihat yang work ethic sama gue kayaknya jarang deh. Cuman ya yang kelihatan sih sebenarnya work ethics, gue sih ambisi terlalu gede mungkin ya. Tapi kalau work ethics sih rata-rata yang gue pilih work ethicsnya bagus sih. At least mungkin gini, dia nggak takut gue masuk itu udah bagus. Dia nggak takut Ko Ivan ada di. Iya dong, kan kita pace super cepet nih. At least dia mau bawa kita untuk masuk ke dia gitu. Dan gue lihat ini orang sanggup nih nerima kita. Maksudnya ini orang sanggup nih kita masukin gitu. Nah itu udah cukup sih buat gue. Kalau ada case nih, kalau misal projectnya tuh menarik banget, tapi foundernya nggak jelas. Foundernya nggak jelas atau biasa aja gitu. Ya nggak mau lah. Lebih baik kayak gitu, biasa aja, bukan nggak jelas. Lebih baik kayak gitu atau foundernya jago banget tapi projectnya biasa aja gitu. Kayak harus gak sih yang lebih duluan mana? Orangnya atau projectnya? Konsep itu yang bawa kita mau ketemu orangnya. Tapi orangnya itu yang bikin kita mau masuk duit. Ngerti nggak? Jadi konsep itu kan, misal lu approach gua nggak kenal lu gitu misalnya. Gue punya konsep ini nih. Kalau dari awal konsepnya nggak menarik, nggak usah kenal orangnya deh. Balas aja gue males. Anjir, tapi ya sorry ya. Tapi memang begitu gitu. Kalau konsepnya aja nggak menarik, ngapain gue lihat gitu? Ya pasti awal dari konsep dulu dong menarik. Setelah konsep menarik, gue lihat orangnya oke nggak? Kalau orangnya nggak oke ya nggak lanjut. Pembukuannya make sense nggak?
Kayak bener nggak pembukuannya ini gitu. Kita cek kan kita ada audit kan. Kalau auditnya bener, orangnya menurut kita oke ya kita masuk gitu. Company-nya harus hijau kah? Kalau Ivan pengen masukin. Ya kalau nggak hijau males juga lah. Ngapain kita di dalam jadi kita bukan juru selamat masalahnya. Jadi ya kita masuk karena mau sama-sama bukan sama-sama untung lah ya. Jadi kayak win-win lah ya. Kalau kita masuk cuman buat ngewinin dia ngapain kita masuk gitu. Ko Ivan pernah bilang di salah satu podcast tuh kalau Ko Ivan itu nggak punya 5-year plan ya. Jadi kayak apa yang Oke. ada ke depannya ya hajar aja gitu. Ya. Kayak yang depan dikerjain aja gitu. Ya. Tapi kemarin Atlas itu di 2020 kan kena COVID. Ya. Itu kan tetap dibuat kan, tetap Tetap kita lanjutin sampai dilanjutin jadi sampai ya. selesai kan. Ya. Nah itu kenapa kok? Kayak bisa diceritain nggak ya? Kayak perbedaannya apa? Kan kalau lanjut dibuat kan artinya kayak punya planning, cara ngebedain conviction sama kayak halu atau apapun itu gimana sih? Oke. Oke gini, kalau ngomong gua nggak punya 5-year plan. Gua nggak percaya sama 5-year plan. Gimana ngomongnya? Gua punya 5-year plan mah punya. Gua percaya sama 5-year plan juga percaya. Tapi bukan itu concern gua. Concern gua tuh segala sesuatu yang bakal terjadi besok dulu. Jadi yang kita fokuskan adalah apa yang bakal terjadi besok. Jadi masalah besok dulu yang kita selesain. Yang lain itu ngikutin. Kayak misal Akasta lah contohnya. Akasta ini kan kita udah punya nih plan dari awal. Akasta mau nanti konsepnya seperti dining show yang ada di Dubai gitu. Tapi kan yang paling penting along the way, maksudnya along the way itu misalnya sampai perjalanan bener-bener sampai yang kita mau pertama kali, itu pasti banyak berubah banget. Ngerti nggak? Jadi kita cocokin lagi, oh rasanya harus ini, makanannya harus ini. Maksud gua tuh prosesnya tuh yang penting itu sebenarnya prosesnya, bukan goal 5 tahunnya. Karena goal 5 tahun ini bisa berubah kapanpun. Bahkan besok pun udah bisa berubah nih konsepnya. Tapi proses menuju ke sananya itu yang penting banget. Jadi Ko Ivan nggak percaya planning? Gua ada planning. Tapi gua nggak mau stuck sama planning itu. Gini, lu mau jadi orang paling kaya gitu kan. Let's say nomor 10. Nomor 10 misal 10 besar Indonesia gitu. Dalam 20 tahun, lu mau jadi orang paling kaya di Indonesia 10 besar gitulah intinya. Tapi along the way lu secara proses, wah kayaknya gua nggak bisa kesana deh, atau kayaknya itu bukan itu yang gua mau deh. Terus gimana dong? Lu harus pakem sama itu nggak? Nggak di pivot? Ya bisa aja kan di pivot. Jadi kan sebenarnya nggak penting dong jadi 10 year planning lu. Kalau lu nggak happy, oh ternyata gua nggak happy untuk jadi orang paling kaya gitu. Gua dulu punya cita-cita menjadi orang paling kaya. Gua sekarang udah nggak punya cita-cita itu. Terus buat apa? Lu terlalu karena itu plan gua harus dapat. Enggak juga dong. Along the way kan lu dapat prosesnya. Misalnya di proses itu, oh ternyata gua nggak kayak gitu, gua kayak gini. Ya udah, ikut yang besok aja gitu. Nggak usah ikut yang 5 tahun. Tapi kapan bisa tahunya gitu? Kalau ini itu emang waktunya buat pivot atau ini itu waktunya buat stand gitu? Masa setiap kali muncul pemikiran kita harus nggak mau jadi orang terkaya langsung nggak pivot gitu. Ya langsung pivot. Ya perlu battling dengan diri sendiri juga kali ya. Gue lebih percaya proses sih daripada tujuan. Intinya sih itu. Kalau tanya kapan bisa tahu tujuan itu harus diganti gitu, karena prosesnya seperti ini. Ya menurut aku pada saat lu udah merasa itu nggak worth it lah ya. Kayaknya ini bukan gua deh. Ya menurut aku yang unik dari Ko Ivan tuh kayak sat-sat gitu sih, kayak bisa pivot tapi nggak, entah ya, aku belum nemu penjelasannya sih kayak kenapa, apa poinnya gitu buat berubah atau buat pivot. Apa poinnya gua berubah atau pivot? Anjir, gue juga nggak tahu lagi. Gua percaya sih proses itu lebih penting dari tujuan. Gak tahu, aku lebih ke goal apa lebih ke proses ya, Luke? Apa goal juga ya? Susah sih dua itu ya ngomongnya ya. Kalian kecil-kecil anak Gen Z, goalnya udah punya goal hidup belum? Hah? Pengen jadi orang lain. Rumus pivot gitu ya. Iya, rumusnya apa ya melakukan pivot ya? Gue juga nggak tahu loh. Kalau lu nggak tanya juga gue
gak kepikiran apa yang membuat gue pivot ya. Kadang gue ngerjain wellness, kadang gue ngerjain restoran. Apa gue yang aneh ya? Aneh-aneh tapi T. Yang aduh itu mah cuma omongan orang lah. Aslinya nggak tahu, gue aja nggak tahu gue punya nggak ya. Nggak tahu Jadi gue. nggak tahu. Rumusnya gue nggak bisa jawab sih. Cuman gue yang orang lebih percaya proses. Hidup itu proses. Ko Ivan kan udah sering banget meeting kan, bahkan setiap hari ada beberapa task buat meeting. Ada gak kok tips kayak buat orang meeting gitu? Orang-orang yang pengen meeting kayak menurut Ko Ivan tuh biasanya stigma orang meeting tuh gak boleh terlalu lama misalnya atau Sejam lah ya. 30 menit sampai 1 jam lah. Di bawah itu nggak bisa ngomong juga ya. Apa ya tips buat orang meeting? Mungkin kurangin basa-basi, langsung to the point kali ya. Jadi jangan pakai sungkan, jangan muter-muter, langsung on point. Dar. yang Ko Jadi Ivan itu lihat bisa kayak cepet sih. oh, yang Ko Ivan lihat kayak biasanya orang meeting tuh lama atau salah tuh apa gitu? Kalau orang meeting lama atau salah itu apa ya? Kadang otak sama mulut beda. Nah itu. Apa ya maksudnya? Jadi gini, kita nih meeting ya. Otak gua sebenarnya berpikirnya A gitu, tapi gua yang ngomongin B. Terakhir selesai meeting, gua keluar, kan kita udah setuju B nih. Hmm. Gua keluar tetap ngelakuin A. Itu meeting paling gagal menurut gua. Hmm. Ngapain meeting? Hmm. Mending lu kerjain aja apa yang lu mau, hasilnya lu kasih ke gua. Kalau nggak ngapain di meetingin gitu. Hmm. Nah, gue suka meeting itu cepet. Oke, tujuan meeting ini tuh apa? Kita ngobrol, oke, sepakat waktu pisah, lu ngerjain apa, gua ngerjain apa. Setelah dikerjakan baru kumpul lagi meeting gitu. Gua Hmm. nggak suka setelah meeting ini, misal lu harus kerjain A, gua ngerjain B, kita ketemu lagi, gua udah selesai kerja B, lu belum kerja A. Wah, itu gua kesel banget. Hmm. Itu menurut gua gagal itu meeting yang gagal. Ko Ivan biasa sekarang kan udah baik banget partner-partner di cabang-cabang ini kan, Holy Wings kan. Menurut Ko Ivan ada gak tips buat orang-orang itu cari partner dan apa yang harus orang itu hindarin sih? Kalau tips gua soal partner cuman satu. Be the good one. Lu yang harus jadi partner yang baik, Hmm. bukan cari partner yang baik. Gua Oh. percaya energi ya. Oh. Orang baik itu ketemu sama orang baik. Partner yang baik, lu kalau mau cari partner yang baik, jadilah partner yang baik. Kalau Hmm. lu partner yang baik, orang lihat lu jadi partner, misalnya lu partner yang baik gitu. Ya. Partner lu kalau nggak baik juga pasti hilang. Hmm. Jadi yang rugi tuh dia. Jadi kalau kayak misal kita partneran gitu ya, gua bohongin lu, yang rugi tuh gua, bukan lu. Hmm. Ngerti nggak? Karena lu mengkhianati partner yang baik lu. Hmm. Jadi kalau lu mau dapat partner yang baik, jadilah partner yang baik. Kok AI kan sekarang lagi growing banget beberapa bulan Ya. belakang. Ya. Anthropic, ChatGPT lagi AI war gitu. Ada beberapa teman-teman yang aku kenal itu justru mereka itu ngelarang karyawannya buat pakai AI katanya. Mereka anti AI gitu. Mereka bilang kayak lebih baik pakai otak manusia aja karena kreativitas tuh AI itu nggak bisa. Nah, orang argue kayak gitu. Ko Ivan di Holy Wings sekarang ada berapa karyawan ya? Berapa ribu karyawan? 6.000, cuman kan di kantor itu sekitar 800 kayaknya sekarang ya. Sisanya di outlet. Nah, Ko Ivan itu sekarang pakai AI gak sih? Kalau iya, buat Holy Wings tuh kayak gimana kok pakai? Sekarang anak gua kalau nggak pakai AI gua pecat. Ada AI untuk ngebantuin lu, ngapain harus lu bikin sulit? Hmm. Teknologi itu diciptakan bukan untuk ditakuti dong, atau dihindari. Teknologi itu diciptakan untuk dipakai supaya lebih cepat dan memudahkan. Hmm. Jadi justru gua selalu mengencourage semua karyawan Holy Wings untuk memakai AI. Kalau lu tanya AI kita udah sampai mana, gua udah sampai bikin yang kita develop itu kayak comment center gitu. Lu mau nanya informasi apapun tentang Holy Wings, lu tinggal chat. Udah dapat semua informasinya. Yang media gua bahkan lu tinggal masukin headline aja lu masukin, udah keluar sampai template, udah bisa sampai diposting udah sendiri. Ya, jadi kita ngerjain udah cepet banget sekarang. Ya, justru AI. Oke, thank you Kak. Oke, Ya, siap. AI is the king.